Nah, sayang sekali tetapi nanti pelatihnya keburu ganti. Iya, Patrick Kluivert katanya. Udah ganti lagi. Yang nggak punya record, ada juga yang berhasil loh. Iya. Guardiola dari Barcelona B. Iya. Siapa yang bilang Guardiola waktu megang Barcelona di tahun pertama itu Iya. Langsung jadi. pelatih yang udah punya record? Iya. Enggak kan? Iya. Cuma kalau kita lihat realitanya, ya ada kok orang-orang yang tanpa rekor ternyata juga berhasil. Iya, iya. Kalau gue ngelihat lepas dari itu semua, pemberhentian STY adalah perjudian terbesarnya Pak Erick Thohir. Iya. Ini yang gue bilang bahwa sepak bola itu soal konten di situ. Iya. Gue emang berguru sama lu, coach. Gue banyak tahu dari lu. Cuma gue punya opini yang berbeda sama lu. Asik. Narasumber yang satu ini setahun terakhir di explore sosmed gue rame banget. Menjelang Pilpres dan Pilgub. Iya. Habis masanya udah. Habis masanya. Tapi yang bikin gue menarik adalah gue kan follow-followan sama Coach Justin. Iya. Gue punya clothing juga disupport sama dia. Coach Justin yang lagi dihantam netizen. Bener, karena mengkritik STY ya. Iya. Dia ke Portugal nih. Gue DM, Coach. Dia kan gak suka tuh, gue suka Ronaldo kan. Negara gue tuh Portugal, oleh-oleh dong. Gue rame-rame nih, kok kata dia. Wah, tahu lu kayak gitu, gua kemarin gua titipin beli koin Ronaldo itu ada. Oh, ada ya? Ada 7 euro harganya. Waduh. Apalagi Rik, Udah bulan Mei kemungkinan April Mei udah nanti gua iniin. Untung udah kenal. Nah, Koci bilang, gue rame-rame kok, ada hari total politik juga. Nah, itu menarik tuh. Oh, dia juga terjun ke bola. Awalnya gimana, Tri? Ya gini Bang, sebenarnya ya apa namanya, gue kan suka sepak bola udah dari SD sebenarnya Bang. Dulu gue pemain bola di SSB segala macam. Kalau lu nanya apa namanya perjalanan ya, karena memang kita di daerah itu apa namanya merasa kan akses terbatas semuanya. Kan gue gede di Bukit Tinggi, lahir di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu kota kecil, kota kedua dibandingin sama Padang. Klub bola yang terkenal di sana kan Semen Padang sama PSP Padang. Betul. Bukit Tinggi itu nyaris kita nggak punya klub bola di kota kita. Mimpi anak-anak usia gue itu dulu, kalaupun kita bagus, kita main di Diklat Semen Padang gitu. Jadi mainlah di Tarkam, gue sempet juara-juara Tarkam dulu untuk umur-umur SMP gitu ya. Main-main, walaupun ya gue main nggak jago-jago amat sebenarnya, cuma selalu diajak sama teman-teman untuk pelengkap lah. Posisi apa dulu? Ya, gue biasa jadi back dulu, Mbak. Jadi back, Gue jadi back, ya karena dulu yang jadi back tuh biasanya yang paling lamban kan. yang paling nggak bisa gocek, yang paling nggak bisa lari. Bener. Disuruh jadi back buat jaga-jagain belakang aja. Karena format sepak bola dulu kan mengandalkan apa istilahnya sweeper gitu kan. Orang terakhir di belakang gitu. Jadi tukang hantam-hantam orang lah. Bener. Gitu. Nah di masa itu di Bukit Tinggi dulu gua beda banget sih melihat sepak bola zaman dulu sama sekarang gitu ya. Dan kita di daerah itu dulu kalau punya mimpi ini mau kemana kita nggak tahu. Nah banyak orang-orang kayak gua rasa gitu ya di kota-kota kota sepak bola ya. Itu merasa kebingungan juga mau dibawa kemana mimpinya ini gitu. Dan akhirnya abis itu gue switch olahraga lain gitu kan. Gue masuk ke renang waktu itu sampai SMA gue udah masuk renang segala macam gitu ya. Sampai ke Porda gue dulu ya. Tapi ya nggak ngerasa kayaknya gue nggak terlalu bakat gitu. Dan jalan akhirnya gue main musik semuanya gue explore Bang, karena kita nge-explore semuanya itu bukan karena mau cari tahu, karena nggak tahu mau ngapain dan mau kemana. Nah waktu itu salah satu hal yang kehidupan gue yang gue rasa gue masih punya masa depan itu ya main musik. Nah akhirnya dari olahraga gue pindah ke musik total, udah habis tuh udah nggak ada olahraga lagi. Banting setir ya? Banting setir Bang, gue ikut
Emma Live Wanted yang pertama. Itu kompetisi cipta lagu. Oke. Nah, gua masukin lah CD gua ke IO lokalnya di radio, Giksi Radio namanya di Bukit Tinggi. Lagu ciptaan gua. Terus orang Giksinya bilang sama gua sama tim, lu kan udah kelas 3 SMA nih semua. Nanti habis ini lu mau masuk kuliah, mau profesional, mau kuliah, mau kerja. Terus bandnya gimana? Oke. Gua mau orang yang benar-benar udah mau hidup di musik yang gua akan loloskan katanya. Walaupun dalam penilaian gua, lu layak untuk sampai ke regional. Jadi dari Bukit Tinggi itu diseleksi ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru baru ke Jakarta. Beda sama anak Jakarta. Jadi lu nggak bisa mengimajinasikan kehidupan anak-anak daerah yang jauh kayak gue ini kayak gimana lu di Jakarta ini semua akses dekat. Iya. Jadi singkat cerita waktu itu di cancel lah. Oke. Kayak ikut sertaan gua. Jadi gua cancel aja lu ya katanya kan. Kata IO-nya ini karena permintaan labelnya kayak gitu. Kalian gak rembukan dulu tuh? Ya rembukan sama grup gua semuanya. Maksud gue siapa tau kan jawabannya begini. Enggak bu, kami total kok. Nah gua yang mau doang, gua doang yang mau. Yang lain justru gua mau sekolah gitu-gitu lah. Oke. Iya temen-temen gua gitu. Nah terus singkat cerita gua bimbel. Habis itu di Jakarta. Habis itu gue pulang kampung bang, bimbel. Si orang IO-nya yang punya radio itu bilang sama gue, ya, Ri, lu mau denger gak lagu yang menang kemarin, kompetisi yang lu gak jadi ikut gitu. Dia puterin, tahu gak lagunya apa? Apa? Telah habis kata terangkai. Gak tahu gue. Aku mohon The Massive. Oh The Massive, baru gue mau bilang. Karena gue deket sama Rian The Massive. Iya, yang juara The Massive. Yang juara The Massive. Jadi kalau gue itu sampai Jakarta, gue akan hadapin The Massive. Betul. Nah di otak gue, untung kita nggak ikut. Betul. Karena pasti kalah. Betul. Itu berarti eranya sama dengan Rian ya? Iya, jadi gue Iya. masukin CD gue itu di kompetisi yang sama The Massive waktu itu. Waduh. Nah, gue ngerasa, wah kalau gue udah sampai regional minimal gue sedikit di bawah The Massive bisa gue capai lah. Gitu kan. Iya. Makanya gue waktu itu bimbel gue batalin untuk ikut kuliah. Gue kekeh sama orang tua gue untuk mau di musik. Oke. Tapi orang tua gue nggak setuju. Singkat cerita, mak gue ngajak gue ke tempat kerjanya di Singapura gitu. Dia dagang di Singapura waktu itu, kaki lima gitu. Gue nggak kuat bang. Ngikutin mak gue jualan dari pagi sampai sore di situ kan. Gak kuat banget gue. Wah. Kenapa gak kuat Ri? Karena bangun jam 5 pagi. Mak gue baru selesai jualan jam 1 pagi panas. Kan gue Bukit Tinggi daerah dingin kan. Iya. Singapura panas banget. Iya. Harus nutup dagangan segala macam. Habis itu gue temenin mak gue. Gue kuatnya hampir 1 bulan doang. Gue gak setuju lu sekolah musik. Jadi lu ikut gue dulu jualan. Nanti lu berpikir di situ, kalaupun harus sekolah musik, setelah lu berpikir di Singapura, gue akan izinkan kata mak gue. Iya. Terus gue bilang, belum sebulan, gue bilang sama mak gue, Ma, kayaknya aku udah nggak sanggup deh buat nemenin kayak begini, nggak kuat, berat ini. Terus mak gue bilang, kalau lu nggak sanggup dan lu tahu gue berat lakukan ini semua, apa iya gue salah punya harapan sama lu? Waduh. Ya Gimana udah tuh Ri, perasaan lu? Gue bilang gini, ini gue merinding nih. Gue akan balik ke Indonesia, gue ikut maunya mama, kuliah di kuliah konvensional, cuma gue mau kuliah di tempat terbaik. Akhirnya gue bimbel 1 tahun, gue masuk UI, belajar politik lah di situ. Gitu. Nah itu justru persentuhan gue sama politik paling terakhir sebenarnya. Justru ya? Gitu kan. Karena awal-awal sepak bola dulu, habis itu ke musik, habis itu ke politik. Iya. Nah pas pergaulan politik gue bikinlah Total Politik di 2020 jalan. Ya puncaknya pas Pilpres kemarin. Betul. Pilpres itu membuka dunia bagi orang yang terlibat di politik. Jadi kalau lu memang tertarik ke politik, terlibatlah di Pilpres. Kalah menang doesn't matter. Tapi lu akan ketemu banyak orang dan banyak kepentingan. Itu kayak piala dunianya politik lah. Ya pasti. Nah disitulah setelah Pilpres kemarin gue ketemu banyak orang. Kenal Coach Justin segala macam. Nah gue ikut kunkernya Komisi 3 DPR RI ke Portugal. Kunjungan kerja. Iya. Kita ke kejaksaannya Portugal, ke
kepolisiannya Portugal waktu itu. Wow. Belajar gimana polisinya Portugal dan kejaksaannya. Terus diskusi sama Pak Pacul, gue bilang sama Pak Pacul kayaknya lebih canggih polisi kita. Gitu. Karena kenapa tuh? Jangan dipanjangin di situ bang. Oke. Kita jawab di hati masing-masing ya. Anda kenapa ketawa Anda cuma? ini Pak Pacul, Pak Bambang Pacul. Iya. Bambang Pacul, oke. Yang sering ngomong Korea. Oh iya, mantap. Kayaknya dia setuju sama gua tuh. Ada skill-skill yang mereka nggak sampai situ lah. Oke. Terus ke Portugal nih, ke Portugal. Jadi kita habis kegiatan macam-macam itu padat banget bang. Gue baru tahu, gue kan agak memang tergantung pimpinan sih ya, tergantung pimpinan. Komisi itu memang ada orang mengatakan anggota DPR jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalannya ya ada. Betul, iya. Cuma jadwal yang padat itu atau dipadatkan itu juga ada. Jadi beberapa hari itu dipadatkan sama Pak Pacul kan. Kita ke kejaksaan, ke kepolisian, ngelihat tahanan rumah tahanan gitu. Iya. Lapas. Padat tuh. Jadi suatu hari padat, kita break kecapean, kita nongkrong di Wisma Duta, rumahnya Pak Dubes. Oke. Nah itu pemandangannya Sungai Tejo. Sungai Tejo itu sungai yang membelah kota Lisbon. Itu indah banget itu pemandangannya. Di rumahnya tuh di atas bukit, ada Sungai Tejo di situ. Dari Sungai Tejo itu terlihat sebuah tugu tinggi gitu. Dari atas itu kan kelihatan tuh tugu, ada tugu tinggi. Tahu nggak tugu apa itu? Luis Vigo. Discovery. Oke. Discovery itu apa? Tugu titik nol penjelajahan explorernya Portugal ke seluruh dunia. Oke. Vasco da Gama, Iya. Banyak macam-macam gitu. Dari situ titik nolnya. Glory Gospel itu dari situ titik nolnya. Oke. Nah jadi mereka ini dulu explorer ini adalah influencer. Betul. Zaman itu yang menyebarkan Glory Gospel ini. Setuju. Ke seluruh dunia. Nah di situ tuh ada peta penjajahannya Portugal juga, kemana aja explorer ini mendarat. Ada ke Mozambik, ada ke mana, ada ke Indonesia juga di situ, ada peta Indonesia. Oh, ada ya? Maluku kan Portugis pernah masuk ke Maluku, Betul. ada di situ. Jadi dari situ terlihat itu. Nah di sana juga ada lapangan bola. Gue lagi duduk ngerokok lah sama Pak Pacul kan, nemenin dia ngerokok kan Pak Mama Pacul kan. Ada Pak Rudi Alfonso, dubesnya Portugal, Indonesia untuk Lisbon. Oke. Pak Dubes, kata Pak Pacul, ini bagaimana kalau anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Tengah saya bawa main bola ke sini bisa nggak? Oh bisa ketua, katanya waktu itu ketua Komisi 3 kan Pak Pacul. Saya bisa ini, saya kenal sama Gonçalo Almeida, itu lawyer top Portugal, Gonçalo itu, yang jadi lawyer semua pemain-pemain bola Portugal tuh. Kayak Luis Figo, terus Nani segala macam tuh. Dia punya royal box gitu di Stadion Benfica. Ya isinya itu orang-orang penting semua tuh. Oke. Jadi gue baru tahu juga ternyata di stadion itu yang dijual nggak hanya tiket penonton bang, juga ada tiket royal box. Jadi lu bisa beli ruangan di stadion sewa. Itu sekitar 200.000 euro per tahun gitulah bayarnya. Jadi miliaran, nah di situ ada makan-makannya, ada ini sambil nonton bola gitu. Nah Gonçalo itu punya royal box sendiri gitu. Wow. Nah saya kenal orang-orang itu, saya kenal Fernando Gomes katanya, presiden federasinya Portugal katanya kan. Ada Abel Xavier segala macam gitu kan. Iya. Ternyata memang Pak Dubes ini emang pergaulannya oke gitu. Luas. Iya. Jadi suka mingle lah. Iya mingle orangnya karena lawyer kan di sini kan dia. Lawyer kayak suka golf segala macam gitu. Jadi dia di diplomatic meeting, terus pergaulan informalnya bagus banget. Itulah yang akhirnya bisa. Nah, habis itu si Pak Dubes bilang ke Pak Pacul, ya udah dia dedikasikanlah satu stafnya dia, namanya Mbak Mia Gomez.
keturunan Padang Portugal. Wih, namanya Mia Gomez. Mia Gomez namanya, Mia Samsul Gomez. Iya. Bapaknya Samsul, ya orang Padang. Iya. Ibunya orang Portugal. Oke. Nah nikah sama Pak Gomez ini yang orang Portugal. Oke. Nah sekarang, jadi suaminya Portugal, staf di kedutaan. Iya, iya. Dialah yang membantu ngurus diminta oleh Pak Dubes Rudi Alfonso gitu. Nah jadi jalanlah ini. Awalnya gue mikir-mikir nih di Indonesianya gimana cara nyeleksinya kata gue. Iya. Nah, kan? Kita cari aja lah SSB kita minta gimana nih. Gimana pun kan ini harus jadi punya social impact gitu program ini. Setuju. Iya kan, harus menginspirasi orang gitu. Betul. Dan gue terus terang gue suka sepak bola seperti yang gue jelaskan tadi. Iya. Cuma gue nggak ngerti cara ngurusnya, terus terang aja. Betul. Jadi strategi gue sama Budi itu, tanya Budi. Gue bilang sama Budi, kalau Pak Pacul nggak nanya, kita diam aja bro. Oh ya udah gitu. Kita nggak tahu cara urusnya gitu. Jadi agak ragu buat follow up. Agak ragu karena kita nggak yakin tuh akan berhasil Oke. Bang. Ya kan? Kalau Pak Pacul nggak nanya, kita diam aja. Diam aja. Oke. Pertemuan pertama memang nggak ada bahas itu. Wah Oke. syukurlah. Bagus lah gitu Iya ya. kan? Ya udah, gue kan takut juga reputasi gue rusak gara-gara ini kan. Iya. Mengerjakan hal yang lu nggak pahami ini. Lu suka belum tentu paham loh. Setuju. Iya kan? Lu suka politik tapi disuruh ngurus partai kan belum tentu bisa. Iya. Iya kan gitu aja logikanya. Sama kayak gue di bola. Gue suka AC Milan tuh dari kelas 4 SD gitu kan. Dari zamannya Boban, Helveg, Albertini, Gianni Comandini. Setelah itu segala macam gue hafal lah pemain bola. Rui Costa itu udah 2000-an tuh. Kan? Gue suka bola tapi gue nggak tahu cara ngurusnya. Di otak gue satu-satunya orang namanya Justin Laksana. Inilah yang secara kontennya oke. Konten maksudnya dia ngerti soal sepak bolanya. Iya. Tapi exposure juga oke. Iya. Ya kan? Whole package lah. Iya, ada dua kekuatan ini. Ya kan? Yang lain mungkin kontennya oke, cuma exposure-nya nggak ada. Iya. Atau ada yang punya exposure tapi gua nggak percaya sama kontennya. Iya. Gitu. Jadi, dan gua nggak yakin Justin mau. Oke. Karena ini ada Pak Bambang Paculnya, orang politik. Betul. Ya kan dia selalu bilang jangan campurkan politik dan sepak bola gitu iya. kan. Waktu itu pemahaman gua kayak begitu. Iya. Ternyata kan yang dia maksud lain, lu boleh tanya Coach Justin sendiri apa maksudnya dia gitu ya. Cuma menurut gua pemahaman gua nggak sampai situ tadinya. Iya. Pas gua ketemu, gua nggak tahu cara ngundang ketemu sama Coach Justin ini gimana caranya. Nah. Iya kan, gua besoknya ketemu Pak Pacul, gimana? Wah saya udah hubungi Coach Justin Pak, setengah bohong aja kan. Hubungi maksudnya kan. Tapi sudah berteman, saat itu sudah belum. Gua ngubungin orang yang kenal Coach Justin, itu Pangeran Siaan. Belum ngubungin Coach Justin, tapi menuju ngubungin Coach Justin kan. Cuma kan sama orang yang kita bantu gini kan nggak boleh bilang nggak ada progres. Iya. Cuma progresnya kita olah. Iya. Bilang udah ada aja dulu ya. Iya, bilang aja ada dulu kan. Wah, dia nanya nih, ini benar-benar harus kita kerjakan. Gue mikir-mikir keras lah. Untungnya waktu itu gue masih punya siaran di CNN. Oke. Ya kan? Gini aja kata Budi, ini idenya Budi nih. Kita undang aja Yesayas Octavianus dan Justin Laksana untuk ngomongin timnas. Oke. Oh iya boleh juga tuh. Nah di otak gue gimana caranya Justin itu impress sama gue sama Budi dari talk show itu. Keren. Gue suka deh pola pikirnya deh. Iya. Jadi gue harus bener-bener well prepare agar dia nggak ngerasa ditawari sebuah pekerjaan dari orang yang tidak punya kredibilitas dan kompetensi. Sedap. Itulah yang gue sedang lakukan waktu itu. Gitu. Iya. Gimana ya kata gue. Diundang lah. Datang nih. Akhirnya, kok Justin mau? Wah seneng gua. Oke. Nih, the time nih. Ini saatnya. Ini saatnya nih, katanya kan. Gua sama Budi tuh, udah lu tenang aja. Kalau lu nggak yakin nanya, biar gua aja. Gua udah siapin beberapa hal, kata gua kan. Dan gue yakin dia akan impress. Nah Budi punya strategi, dia akan membuat Justin impress dengan pengetahuan sepak bola jadul dia.
Karena Budi itu tahun 2000-an ke sini udah nggak nonton bola. Oke. Ya 2000-an ke bawah dia masih nonton bola ketika Desai terus ya orang-orang tahun Batistuta. 90. Batistuta. Bener. Dia nonton di masa itu gitu. Bebeto, Ruud Gullit. Dia pendukung Newcastle loh. Oh, Alan Shearer. Si Budi ya Alan Shearer. Andy Cole. Noberto Solano, Iya. Santiago Munez. Santiago Munez. Film dong. Film dong, teman-teman nggak tahu dong. Filmnya judulnya Gol ya? Gol. Itu film bola paling realistik menurut gue. Lumayan. Yang ujungnya ke Real Madrid kan? Iya, dan ceritanya realistik ya. Cerita realistik. Nah, terus si Budi mau mencoba dengan strategi itu. Gua dengan strategi yang lain. Ya kan? Nah, Budi udah ngomong, oke. Wah, ini ada selera lah gitu kan. Pasti Budi nanya kan, ada tesnya Budi lah di situ kan. Nah, gue coba dengan cara gue, ya kan. Lu nanti caranya Budi lu tanya aja. Dia kalau lu undang ke sini dia bisa cerita banyak juga tuh. Gue mau menanyakan justru dari konten sepak bola secara fundamental. Karena dulu gue main kan. Iya. Jadi gue pengen nanya hal-hal yang fundamental aja. Iya. Lu tahu nggak pertanyaan gue ke Coach Justin apa? Apa? Menurut lu kalau lu di posisi gue lu akan nanya apa Bang Riko? Untuk Impress dia ya, paling kurang lebih seperti ini. Coach, menurut lo pola latihan di usia dini Indonesia udah betul belum? Mungkin kurang lebih seperti itu. Gue nanya gini. Gimana? Ya, itu oke juga gitu. Ya cuma lu butuh knowledge dan experience di situ baru bisa ngomong itu kan. Iya sih. Iya kan? Iya. Kalau gue nanya simple aja sama Justin. Coach, kalau lu nonton timnas main apa yang lu bikin lu kesel? Oke. Operannya itu bla 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 sampai dia jelasin soal filosofi institusi sepak bola dari soal oper mengoper. Terus yang kedua gue tanya, oh gitu. Jadi apa bedanya anak-anak di Indonesia ngoper bola dengan anak-anak di Belanda? Oke. Dijabarin tuh? Dijabarin semua sama dia. Oke. Wah ini gue kena nih kata gue. Oh, iya. Negara dia lagi Belanda tuh. Kan dia notice mention Belanda soalnya. Oke. Wah kena nih Justin nih sama gocekan gue nih kata gue. Utrecht dulu dia kan? Utrecht. Ya. Nah abis itu cerita kan sampai penjelasan dia soal football IQ segala macam gitu. Wah words nih pendekatan gue. Dayung bersambut nih. Besoknya gue minta nomor dia ke orang CNN. Oke. Coach boleh gak gue kasih? Kasih aja katanya kan. Wah cuma gue masih ragu buat kontak. Karena? Wah ini nanti berabe lagi kan image dia kan maki-maki di medsos kan. Oke. Bodoh kau katanya. Gitu. Ngeri juga gue. Iya. Gue pertama kali sama Coach Justin agak starstruck gue. Oke. Serius. Iya. Wah nanti gue dimaki nih gimana. Overthinking gue kan. Nah seminggu baru gue kontak. Akhirnya gue baru tahu. Setelah dia ngasih nomor, Koci juga nungguin nih mana anak-anak nih kok gak ada kontak gue. Oh gitu. Oh gitu. Gue baru tahu. Oh gitu. Nah akhirnya gue cerita itu, dia oke. Akhirnya kita berangkat ke Portugal. Jalan programnya. Nah jalan programnya Coach Justin meng-hire pelatih-pelatih dari Jawa Tengah. Dan salah satunya ada Coach Wilan namanya. Itu orang yang udah lama ikut Coach Justin dari dulu sampai sekarang beberapa usaha Coach Justin dia yang kelola. Oke. Namanya Wilander. Oke. Gue manggil Coach Wilan. Dia yang hire tim Jawa Tengah karena dia pernah bikin kegiatan gede di Jawa Tengah. Oke. Jadi untuk KKS itu kita pakai 12 orang pelatih dari Jawa Tengah untuk melakukan seleksi. Wow. Memantau lebih dari 1.000 orang pemain bola dalam waktu 1 bulan untuk cari 17. Wow. Kalau orang bilang ada orang titipan segala macam, ngapain gue susah-susah? Iya kan? Untuk 1.000 orang lebih. Gitu. Benar. Karena esensinya waktu itu Pak Pacul bilang gini, saya tuh maunya ya mengajarkan mereka bermimpi. Saya nggak ngerti bola, yang ngerti bola Coach Justin. Kalau orang nanya emang Pacul ngerti bola bikin begituan, Ri? Kata orang nanya ke gue. Pak Pacul, gue bilang gini, Pak Pacul tuh nggak ngerti bola. Cuma dia ngerti kemiskinan. Oke. Dan lewat sepak bola orang bisa melenting ke atas. Setuju. Lewat olahraga orang bisa melenting ke atas. Ini salah satu jalan
untuk melenting ke atas. Betul. Selain politik, selain bisnis dan lain-lain gitu. Dan dia memahami kemiskinan. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Anak-anak miskin itu paling takut bermimpi. Ya betul. Orang miskin itu minderan. Ya. Kalau mereka udah injak lapangan yang sama dengan Cristiano Ronaldo injak, artinya mereka nggak ada masalah lagi bermimpi untuk jadi top level player. Keren. Anak-anak Jawa Tengah harus punya spirit itu. Ya. Nah dia bilang ini adalah proses penempaan mentalitas Korea katanya. Untuk apa? Tidak takut bermimpi. Untuk melenting ke atas. Nah itu tujuan dari program KKS itu cuma sampai situ. Oke. Bukan bikin klub bola, bukan bikin apa. Mereka mimpi aja. Dan kita nyampe Portugal ya kalaupun kalah ya 2-1, 2-1-0 apa-apa lah gitu. Ternyata kan 3 pertandingan kita sikat habis semua kan. Benar, gue lihat tuh. Iya. Di update sama coach skornya kan. Iya, di live juga di Live YouTube dia? Koci kan. Pertandingannya yang pertama kita lawan Vitória de Lisboa. Ya, mereka klub sekarang di divisi 3 Liga Lisbon Raya. Terus ada lagi klub yang Benfica Fofo namanya, itu klub yang ketiga. Yang kedua Pastais de Belém namanya. Oke. Nah, yang ketiga ini banyak pemain-pemain akademi Benfica datang dari klub ini. Apa itu? Fofo ini Oh, namanya. Fofo itu. Iya. Oke. Nah, jadi itu yang kita lawan dan buktinya anak-anak ini bisa. Ada satu kejadian ya. Wisnu namanya, pendek anaknya 161. Dia diminta Coach Justin buat jagain striker lawan, untuk pepet striker lawan, untuk ngeblok itu, mempressing gitu. Striker lawan ini tingginya hampir 190. Bedanya sekitar 30 cm. Dihantam sama dia. Jadi maksud gue gini, lewat program ini kita mengajak anak-anak kita di Indonesia, anak-anak kita yang bermimpi untuk jadi pemain sepak bola. Ketika lu di lapangan, gak ada peduli warna kulit lu apa, lu ini bule, lu ini kulit hitam, lu Eropa, lu Indonesia. Jika lu punya militansi, punya mentalitas yang kuat, kita ini semuanya sama. Permainan kita ini yang akan menentukan siapa kita di lapangan ini. Gitu. Jadi mentalitas minder itu yang kita mau atasi dari anak-anak kita, terutama yang dari kalangan kurang mampu. Dan gua akhirnya baru tahu di KKS ini ternyata secara natural kebanyakan memang keluarga kurang mampu. Ada yang bapaknya itu buruh mebel harian, ada yang tukang, ada ini bikin paspor aja bang, susah bang. Karena ada yang bapak ibunya cerai, tinggalnya sama tantenya. Broken home, tinggalnya sama tantenya, bapak ibunya udah nggak tahu di mana. Gimana lu mau bikin paspor? Mereka juga gue nggak yakin ngerti apa itu visa. Kemarin punya rentang waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan keberangkatan? Dari lampu hijau Pak Bambang Pacul sampai yuk go. Untuk dari hasil seleksi sampai ke keberangkatan itu cuma 2 minggu lah. Wah cepet dong. Karena kita banyak dibantu sama Kumham dan lain-lain juga ya. Karena ini kan program Pak Pacul kan. Iya. Kebetulan Pak Pacul waktu itu masih ketua komisi, udah nggak ketua komisi 3. Cuma itu kan masih mantan mitranya dulu lah. Jadi lebih mudah. Jadi gitu. dibantu ya. Lebih dibantu. Jadi menggunakan politik dalam sepak bola untuk hal kayak gini kan nggak ada yang salah gitu. Setuju. Iya kan, untuk mempercepat gitu kan. Daripada kita iya. diribetin gitu. Nah karena ada prioritas kan. Nah itu anak-anak berangkat itu yang kita urusin asuransinya dari sana. Jadi untuk bermain bola di sana itu harus ada asuransi ternyata. Itu anak-anak tuh pakai asuransi semuanya tuh. Kalau kakinya patah segala macam tuh udah diurus. Asuransi dari sini? Dari sana. Oh dari sana? Ada dari programnya. Kita bayar tuh satu orang itu 150 euro selama 1 minggu apa berapa gitu. Ya, jadi ada biayanya lagi. Jadi semuanya kita urus dengan sangat manajemennya kita bangun dengan sangat rapi gitu. Nah berangkat ke sana, problem paspor itu susah banget bang. Anak-anak itu ya? Susah banget ngurusnya bang.
Itu dari 17 orang, itu yang pernah naik pesawat paling cuma 6 di situ. Oke. Itu mabok Bang sebelum turun di Portugal itu. Kemarin transit gak? Transit di Turki. Mabok tuh? Jakarta Turki 12 jam, Turki Lisbon 5 jam kan. Oke. Oh, pertama kali naik pesawat rata-rata. Iya, Itu kata Pak Rudi Alfonso ke gua pas pertama kali datang ke Wisma Duta. Dia bilang gini, dia bilang pas pertandingan udah selesai ya. Iya. Dia nggak mau matahin di awal gitu. Gua juga kaget lihat anak-anak ini. Pertama kali gua lihat di Wisma Duta mereka datang, mukanya kayak orang pulang dari kasino kalah judi semua. Tapi pas di lapangan dia bantai-bantai itu orang Portugal dan gua nggak enak sama yang punya klub duduk sebelah gua kata, si Pak Dubes gitu. Jadi akhirnya mentalitas itu terbangun. Betul. Gitu. Nah itu yang proses. Proses itu membangun organisasi, membangun mental gitu ya. Gue senang ngelihat anak-anak gitu, karena anak-anak itu gue merasa ada harapan di situ. Setuju. Ya, Ini ada mimpi. Ada mimpi, ya kan? Kalau satu orang berhasil itu social impact-nya akan besar. Lu lihat Jepang. Betul. Anak-anak Jepang itu kan mudanya ke Jerman, kemana gitu. Eropa lah. Eropa. Betul. Gimana pun Eropa itu standar gitu. Ya. Akhirnya mereka pernah nginjakin kaki di Portugal, pernah dilatih langsung sama pelatih juniornya Sporting Lisbon dan juga pelatih juniornya SL Benfica. Itu kan lu punya duit pun juga belum tentu bisa sampai ke titik itu. Betul. Gitu. Dan anak-anak ini merasakan itu, dan dari hari pertama sampai hari terakhir gua merasakan Bang perubahan mentalitasnya luar biasa. Ya. Hari pertama nunduk, ditanya diem, ditanya nggak mau jawab ragu, ya kan? Itu ada terekam di video satu tuh, ada Wisnu tadi yang gue cerita, dipanggil sama dia keluar, habis pertandingan dia samperin Justin, ada videonya. Yang kurang apa tadi coach? Bisa nanya itu. Keren. Dia udah confident. Udah confident, karena udah bisa ngantam-ngantam bule-bule dan yang tinggi itu. Dan orang kulit hitam yang tinggi gitu ya, Iya. yang mereka lebih dekat dengan kultur sepak bola gitu. Betul. Ini anak-anak dari Jawa Tengah yang mohon maaf dari keluarga menengah bawah, yang nggak pernah punya mimpi bisa sampai ke Eropa gitu. Nah itu tujuan dari program ini, bukan mau mencetak pemain pro, itu kita anggap cuma dampak. Nah kemudian Bang, ini yang membuat program ini jadi serius buat gue tuh ya Justin ini. Buat Pak Pacul juga gue rasa juga Coach Justin. Pak Pacul kan awalnya membangun mimpi. Pas kita di sana Bang, gue bilang sama Pak Pacul, Pak abis di sana, Pak kayaknya membangun mimpi kita udah berhasil Pak. Ada anak-anak gak jelas gitu kan, bisa ngalahin sekolah sepak bola di Eropa itu kan. Ini kalau kata orang Portugal ke gue, lu tahu nggak? Ini kalau tim lu sebulan di sini, ini tribun bisa penuh katanya. Sampai orang Portugal ngomong gitu sama gue. Keren. Iya kan? Tim alien gitu kan katanya. Tim alien benar. Iya, dia nyebutnya ini tim alien gitu. Gue bilang sama Pak Pacul, Pak ini mimpi udah berhasil. Gue rasa mereka udah berani bermimpi sekarang untuk sampai ke level yang lebih tinggi. Ternyata setelah berhasil membangun mimpi, ada hal yang kita nggak perkirakan Pak. Mimpi itu beriringan dengan tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab untuk mewujudkannya. Orang-orang yang punya mimpi ini. Nah di situ ada agennya Eder Militao, bek Real Madrid, tuh datang nonton. Nah, dia notice satu pemain namanya Aga, sekarang masuk timnas, seleksi timnas U17. Pemain KKS nih. Keren. Dipanggil seleksi timnas U17. Nah itu favoritnya Sergio namanya. Dia agennya Eder Militao. Militao Brasil ya? Brazil ya. Pemain Real Madrid. Tahu. Backnya Real Madrid. Nah itu Aga itu. Ini udah lama gak ada di Brasil nih katanya. Dia ngomong gitu. Wah, back keren. Kan lu lihat kan back Brazil kan sekarang nggak ada yang kayak Luciano lagi, yang kayak Cafu sayap kan, yang back tengah, yang back tengah ya, yang petarung kayak Rocky Junior dulu kan, yang kayak gitu. Dia bilang gitu. Ada
si Abel Xavier juga bikin list, Coach Justin juga bikin list. Kita gabungin lah list mereka, dapatlah 7 nama. Oke. Dan yang nggak masuk 7 nama ini sebenarnya kapasitasnya nggak jauh beda. Ya. Cuma ini yang dinotis dari beberapa pertandingan itu dianggap punya kemampuan lah gitu. Yang di atas rata-rata. Yang di atas sedikit di atas rata-rata. Sedikit di atas rata-rata. Nah orang-orang ini pada akhirnya Bang, gue bilang lah sama Pak Pacul, ya udah awalnya 6 orang. Kita ajuin Pak, ada 6 orang yang layak Pak untuk dilanjutkan mimpinya di Portugal. Ya. Dan kita udah koordinasi sama orangnya Pak Dubes segala macam gitu. Ternyata ini ada perubahan regulasi, nanti gua cerita dari Portugal. Orang Pak Dubes gini-gini Pak gitu kan, dan begini-gini prosesnya. 6 orang. Tahu nggak Pak Pacul bilang apa? Apa? Kalau di Jawa 6 kurang bagus. Harus 7. Pitulungan. Pertolongan. 7. Jadi 7. Ini ditambahlah 1. Nah, 1 list ini Coach Justin yang masukin. Gue berdebat tuh Coach Justin. Gue ada 1 yang bukan favorit gue. Cuma menurut beberapa orang Portugal ini stylenya Portugal banget. Oke. Latin gitu dong? Ya agak Latin gitu. Ya agak skill individualnya bagus. Karena tim yang kita lawan tuh skill individualnya bagus semua. Cuma memang sebagai tim mereka kalah sama kita. Kita kekuatannya di teamwork sebenarnya kemarin tuh. Perspektif, gameplay yang dibangun oleh Justin kan. Cuma kalau individual satu-satu kita kalah sama mereka. Oke. Itu harus diakui gitu. Nah ada 1 orang nih yang stylenya dia orang Portugal tuh nyebut ke gue namanya ada istilahnya itu filosofi dari sepak bola junior Portugal tuh disebutnya raça. Apa itu artinya? Raça, tulisannya R raça. Bukan khasya, khasya beda lagi artinya. Raça. Ya spellingnya R. Raça, R-A-C yang ada S di bawahnya itu sama A. Oke. Raca gitu. Iya, raca. Raça. Raca ya. Nah, itu di sepak bola junior Portugal gitu. Gua cukup adalah belajar dikit-dikit beberapa bulan lah soal kultur sepak bola Portugal. Raça itu maksudnya itu filosofi sepak bola di Portugal itu maknanya dalam bahasa Inggris kira-kira artinya apa? Greedy to the ball. Maruk dong. Ya, ada rasa greedy to the ball. Oke. Apa itu greedy to the ball? Lu bayangkan lu itu puasa selama 24 jam, terus lu sama temen-temen lu duduk di meja, ada makanan di situ, ayo makan gitu. Pasti gila-gilaan. Pasti gila-gilaan berebutnya. Iya. Nah itu khasa itu kayak gitu kira-kira. Khasa, oke. Jadi ada itu. Nah ada 1 orang ini yang dianggap beberapa partner kita di Portugal tuh punya itu. Tapi buat Justin, gue lebih senang ada pemain yang punya visi yang berangkat gitu. Karena dia head coachnya kita ikut kan. Iya, oke. Oh ya udah gitu. Nah itu perjalanannya akhirnya 7 orang. Nah awalnya itu bulan April atau Maret ini, tapi ternyata ada Aga dipanggil sama timnas 17 untuk TC. Kalau dia masuk Februari dia harus ke Cina. Jadi kita akan sesuai di bulan April nanti kemungkinan mereka akan berangkat. Tapi sebelum bulan April ini gue mau ada program khusus untuk perbaikan postur segala macam buat anak-anak yang 7 orang ini yang mau berangkat di program dulu gitu. Mantap. Nah ada perubahan regulasi di Portugal, di Eropa secara keseluruhan. Nah apa ini itu, mau gue ceritain. Iya. Ini bisa jadi peluang buat pemain-pemain dari Asia seperti kita, ya sebenarnya, tapi juga menjadi problem birokrasi juga sebenarnya. Karena gini, dulu itu kayak klub-klub besar Portugal itu ambil pemain dari Afrika umur 12 tahun, dari Amerika Latin umur 14 tahun, udah diijon gitu istilahnya, dari kecil gitu. Nah terus ternyata dalam prosesnya mereka ternyata nggak bakat sepak bola gitu, nggak lanjut sepak bolanya gitu misalnya. Tidak terlalu into kali ya? Iya, akhirnya nggak seperti yang kita bayangkan nih kawan gitu kan, project gagalnya lah. Iya. Akhirnya apa? Mereka nggak pulang ke negaranya,
Akhirnya jadi gelandangan di Portugal, di Eropa. Imigran gelap lah. Imigran gitu. Nah akhirnya dalam sepak bola mereka ubah regulasi. Jadi yang mau berangkat ke sana harus punya visa pendidikan, visa belajar. Jadi anak-anak ini nanti di bulan Mei kalau ini lancar semua Bang, mohon doanya. Amin pasti. Ya, mereka akan didaftarkan sekolah di Portugal. Jadi 1 tahun. Jadi dari Pak Pacul akan mendukung program mereka selama di Portugal selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu berapa orang yang akan bertahan akan diambil oleh akademi-akademi profesional. Kalau perlu ada perpanjangan kita akan perpanjangin dengan argumen-argumen tertentu gitu. Cuma plan utamanya mereka harus di-push 1 tahun, harus terpantau dan harus masuk ke akademi profesional. Ini kan lu udah masuk ke orbit, udah di Eropa lu. Iya kan? Jadi nyemplung lebih dalam tuh iya, berarti. lu kan tinggal memantaskan diri lu untuk ke sana dengan hidup sebagai atlet. Iya. Iya kan? Tadi kan kita sempat diskusi soal streetball kan. Betul. Ya, inilah bedanya. Makanya gue tadi langsung gue tebak kan ke lu kan. Bener. Wah, Indonesia mah bagus streetballnya Bang kata gue. Basket apa? Iya betul streetballnya betul. Streetballnya mah bagus kata gue. Gue cukup kaget tuh. Ya, kaget kan lu gue bilang. Lu bilang gitu. Karena bagi gue nggak ngerti-ngerti amat sebenarnya terus terang. Cuma streetball ini adanya karena menolak atau antitesa dari mother sportnya. Iya. Iya kan? Kalau bola mother sportnya ya football. Iya betul. Iya kan? Dia menolak hidup sebagai atlet, terorganisasi segala macam. Mereka ingin menjadi antitesa itu tanpa melewati prosedur lu, gue tetap bisa jadi pemain gitu. Setuju. Iya kan gitu. Iya benar. I don't want to follow your authority gitu. Lo nggak peduli dengan I don't care with your authority kan gitu. Iya. Makanya streetball tuh culture-nya sangat ekspresif, terbuka. Betul. Ya kan, sementara sepak bola lebih konservatif. Konservatif, conserve the tradition gitu. Misalnya kayak La Masia ya Tiki Taka gitu kan, sampai tim seniornya juga mainnya Barcelona juga kayak gitu gitu. Conserve the tradition. Ada keorganisasian dan lain-lain. Nah, makanya gue hidup sebagai atlet ya 1 tahun itu mereka harus masuk ke dalam ekosistem sepak bola yang sudah sudah terbangun di Portugal itu. Oke. Jadi si 7 orang ini ya. 7 orang ini gitu. Iya. Mereka harus hidup sebagai atlet, makan sebagai atlet. Tahu nggak? Selama 9 hari kita di Lisbon, itu makanan kita makanan Eropa loh. Anak-anak ini baru pertama kali keluar negeri. Kaget dong. Kaget. Coach Justin bilang apa? Inilah makan sebagai atlet. Makan itu buat tubuh lu, bukan buat lidah lu. Iya. Betul. Nah kalau di streetball kan nggak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Iya kan, lu sebagai pemain streetball kan pasti paham betul gitu kan. Jadi pakem-pakem itu nggak ada di kita. Nggak ada kan. Memang tujuan lu ada itu untuk menolak pakem. Iya. Itu karena ya nggak federasinya nggak ada saklek gitu, nggak ada statuta gitu. Betul, nggak ada struktur. Iya, kalau FIFA kan memang ini kan kayak kripto lah. Iya benar. Kayak kripto. Iya kan? Jadi itu kalau gue lihat ya. Nah, hidup sebagai atlet dalam 1 tahun ke depan gitu. Iya. Jadi ini yang gua garis bawahi gitu. Dan kita akhirnya riset kan dan melihat bagaimana kompetisi dan ekosistem di Portugal gitu. Memang gini Bang, gua kan kemarin itu ke akademinya Sporting Lisbon. Ya. Terus ke akademinya Benfica Kampus, dan Cristiano Ronaldo akademi lu kan ketua Ormas Ronaldo kan. Iya. Iya kan? Gua udah ke situ. Oke. Nanti gua kasih foto gua deh di situ lagi duduk sendirian gitu. Oleh-oleh dong yang berikut. Oleh-oleh. Kan mau berangkat lagi kan? Iya. Nanti gua kalau pas ngurus visa belajar mereka gua ngurusin sekolah mereka gua ikut. Oke. Ya, trial nih bulan-bulan April Maret tuh tim gue yang dampingin orang bola lah. Oh lu nya gak ikut jalan? Gak ikut, tapi gue kalau udah urusan government relation, urusan funding segala macam tuh gue yang jalan gitu. Siap. Kita bagi kerja lah, kalau enggak urusan yang lain enggak kerja. Kalau gue ke Eropa terus ya enggak ini kan,
Gua sih menikmati ya. Iya. Cuma di sini juga banyak yang harus dijalani. Iya, di sini nanti gua ini Gimana? kudeta mah. Ya, akhirnya gua ke tempat latihannya gitu kan. Iya. Gua lihat situ ya bagaimana mereka berlatih gitu ya. Nah di situ gua melihat pas anak-anak KKS ini dilatih Bang sama pelatihnya Sporting CP. Iya. Pelatih Sporting CP ngelatih, terus dia ajarin, dia cerita sama gue pelatihnya, you know what, firstly I underestimate the kids. Oke, iya. Pas lihat latihan, shootnya gila-gila kan, Iya. bagus juga nih anak-anak gitu. Kaget juga mereka. Kalau Iya. kan Indonesia ini kan nggak ada dalam peta mereka. Betul. Dalam sepak bola. Jepang masih ada kan Iya. pemain Sporting CP ada yang dari Jepang kan, si Morita. Oh ada ya? Ada Iya. dari Jepang pemain utamanya. Nah kita nggak ada. Kaget juga mereka kan. Dan gua ngelihat latihannya. Itu setengah bola, setengah lapangan, 3 lawan 2 gitu kan, main shoot-shootan gitu, atau 2 kiper gitu. Yang diajarin adalah visi bermain. Kapan lu harus, jadi gini, gue itu ngerasain banget ngelihat anak-anak ini, itu nggak bisa jawab pertanyaan gini. Lu passing buat apa sih? Oke. Kalau menurut lu passing buat apa? Pasti untuk salah satunya meneruskan serangan pasti. Hah? Meneruskan serangan. Jadi kita untuk mencetak gol salah satunya. Ya kan passing bisa ke belakang. Oke. Ya, jawaban yang benar adalah Nih menurut gua nggak ada yang benar yang salah. Itu bisa benar juga, tapi gua men-challenge saja. Tapi passing kan bisa ke kiper juga, Bang. iya sih. Iya kan? Untuk apa passing? Untuk membuka ruang. Ketika gua passing ke elu, maka lawan itu akan mendekat ke elu sehingga ada satu kawan yang kosong. Iya. Karena bermain bola dalam 90 menit. Nih gua belajar di sana semua nih. Gua copy paste aja omongan mereka nih. Iya. Karena main bola dalam 90 menit katanya. Lu maksimal cuma bisa pegang bola 4 menit sampai 5 menit. Oke. 85 menit itu gerakan lu tanpa bola. Iya. Jadi seorang pemain bola di lapangan itu cuma pegang bola 4 sampai 5 menit kok. Kalau di total ya? Di total. Iya. 85 menit lagi, 85 menit lu ngapain? Disinilah kepintaran seorang pemain diuji saat dia tidak pegang bola sebenarnya. Ya. Nah ketika passing, ada pemain yang mendekat ke lu, berarti ada satu sisi yang lemah. Betul. Nah itu gunanya passing. Anak-anak ini kita ajak diskusi untuk kayak gitu. Termasuk pelatih Sporting CP. Iya. Ngomongnya gini, kenapa gua dribble? Buat apa katanya? Buat mancing lawan keluar. Iya benar. Ini kan Psikologi. apa konsep kan? Iya. Oh itu konsepnya. Iya. Ajak kawan-kawan muda ini, anak-anak ini, kita ajak lagi berpikir secara konseptual dalam sepak bola sebenarnya. Oh ketika gua dribbling bola akan ada orang yang ngejar gua. Iya. Ketika ada orang ngejar gua maka ada satu teman gua yang bebas dari pengawalan yang dapat ruang lebih luas untuk nerima bola. Iya. Maka gua ngoper mereka bukan karena gua terdesak, tapi karena dia memiliki ruang yang lebih luas. Iya. Nah jadi ada imajinasi itu Betul. sebenarnya di kepala dia dan itu yang terjadi diskusi semacam itu di perjalanan kita di Sporting CP dan di SL Benfica. Iya. Ya. Menyebutnya Sporting CP. Sporting CP. Ya, Oke. Karena kalau Sporting Lisbon namanya Benfica, Sporting Lisbon Benfica. SL Benfica. SL Benfica. Kalau Sporting CP, Sporting Club Portugal. Sporting Club Portugal. Ya. Gue wajib menghafal ini gue. Oke. Ya kan? Jadi gue juga baru tahu di sana. Ya, jadi itu gameplay. Ini soal gameplay. Iya. Nah, jadi mendribbling, passing segala macam itu ada gameplaynya, ada konsepnya. Iya. Ada latihan seperempat lapangan dengan gawang kecil. Oh, ini latihan untuk keluar dari latihan decision making. Iya. Kan kalau kita bilang passing cepat.
Kalau kita nyebutnya passing cepat nih. Karena ruangan kecil jadi passing cepat biar bisa masukin bola. Cuma itu decision making, ketika lu terjepit, decision making apa yang lu harus lakukan dalam waktu yang cepat. Betul. Jadi main bola itu tadi tuh konseptualnya adalah gameplay sama tadi decision making. Itu yang dilatih gitu di tempat-tempat ini. Nah, misalnya pertanyaannya gini. Kalau lu back, ketika gelandang lu lagi bawa bola ke depan, apa yang akan lu lakukan? Lu apa? Kalau back, Ya, ada gelandang lu lagi bawa bola ke depan, lu akan lakuin apa? gue akan berusaha mengawal dengan tidak jauh radius dari dia. Buat apa lu kawal? Karena kalau dia di trap bisa passing ke gue. Berarti udah terdesak dong baru passing ke lu. Iya sih. Karena itu kan pertanyaan gue kan kayak gitu tadi tuh. Betul. Nah ini yang kita pelajari di situ Bang. Iya. Nah, kalau lu gelandang lu lagi bawa bola ke depan, ya, lu jadi back, apa yang lu harus lakukan? Maju ke depan. Oke, justru maju ke depan ya. Untuk apa? Menambah opsi operan. Oke. Nah itu misalnya, nah ini proses yang kita jalanin di KKS. Gue ceritain. Ini bukan soal benar salah. Ada pemain yang gak setuju bisa bantah juga waktu itu. Betul. Nah sepak bola itu proses kreatifnya dinamis. Betul. Yang pengalaman gue gitu kan. Ya, setidaknya di KKS kemarin gue ketemu sama pelatih Sporting CP, kita diskusi segala macam gitu. Dan nah setelah gue dari tempatnya Sporting CP, gue ke stadionnya mau beli merchandise gitu, jersey-nya Gyökeres segala macam gitu kan. Si top scorer 2024. Asik. Nah, habis itu depannya tuh ada anak-anak 6 tahun latihan itu Sporting CP yang 6 tahunan gitu, yang kecil-kecil ya, 6 sampai 8 tahun. Iya. Tahu nggak? Latihannya sama Bang, sama yang tempat senior dia. Sama latihan. Wow. Aduh. Apa tujuannya berarti itu? Berarti program itu udah gameplay itu udah harus lu pahami sejak lu dini belia. Keren. Iya. Jadi udah sejak 6 tahun dia berlatih latihan yang sama dengan tim utamanya Sporting CP. Dan menurut lo itu metode yang tepat? Ini dalam membangun keorganisasian kan? Oh iya. Tepat atau enggak kita coba lihat hasilnya. Iya. Hasilnya apa? Portugal salah satu produsen pemain-pemain top di liga-liga utama Eropa karena bisnis model mereka jualan pemain. Ya. Bisnis model Portugal tuh jualan pemain loh. Iya. Lu tahu hasil dari jualan Joao Felix 120 miliar euro itu bangun akademi barunya SL Benfica kampus itu. 16 lapangan di situ. Kalau dia gagal penalti ya. Iya, itu kan persoalan lain ya, tapi dalam hal marketing dia sukses gitu. Iya, marketing dia sukses. Iya kan? Jadi market value-nya kayak gitu. Jadi memang bisnis modelnya kayak gitu. Itu juga alasannya kenapa kita ambil Portugal. Oke. Ya. Nah, negara yang tepat. Ya, dan lebih murah. Iya sih, itu iya sih. Biaya hidup lebih murah. Dibanding lagi udah akan dibanding lagi. Mungkin kalau ke Belanda ya 11 orang aja lah. Oh, Koci demen tuh kalau pulang kampung tuh. Enggak, dia lagi benci dia. Oh, lagi benci. Waktu itu karena baru balik dari Belanda. Masa gua ke Belanda lagi. Oh iya. Nah, tapi ini yang gua bilang bahwa sepak bola itu soal konten di situ. Ya. Makanya Abel Xavier tuh berkali-kali diskusi sama gue. It's about youth development content. Dia sebutnya itu. Istilahnya dia konten. Ya. Nah kita kan punya Indonesiana atau apa gitu namanya ya. Juga semacam itu gitu ya. Nah cuma implementasi di mereka itu sampai ke level-level terkecil gitu. Itu terjadi di sini. Itu yang gue lihat di sana gitu. Yang maunya kalau kita mau membangun peradaban sepak bola ya harus sampai ke situ mau nggak mau. Karena gini Bang, fanatismenya orang di Eropa menurut gua nih ya sebatas pengetahuan gua ke Eropa baru-baru ini nih gitu kan. Mungkin gua salah gitu. Itu bagi gua itu fanatisme yang punya makna yang mendalam bagi gua yang gua lihat. Kenapa gue bilang makna mendalam gitu, bukan fanatisme yang dangkal gitu, tapi makna mendalam. Mereka fanatik
Karena mostly di antara orang tua se-Portugal sana sudah terlibat untuk membangun tim nasionalnya. Contohnya apa? Gue misalnya suka Sporting CP. Gue akan antar anak gue ke SSB setiap hari, ya, karena harus diantar, aturannya kayak begitu, dan nanti harus dijemput lagi gitu, ya kan? Kalau nggak lu pakai carer, tukang antar jemput yang ada sertifikasinya. Nggak boleh asal-asal antar jemput anak tuh nggak boleh di sana. Gojek nggak boleh tuh ya? Nggak boleh, kecuali Bang Gojeknya punya sertifikasi carer bisa, ya kan? Nah jadi lu harus antar anak lu di situ, lu lihat pertandingannya, lu lihat dia bertumbuh, dan mimpi lu karena lu pendukung Sporting CP, dia harus ada di sana suatu hari nanti. Betul. Dan dia harus menjadi bagian dari sepak bola negara lu. Dan kemudian dia masuk ke timnas. Jadi hampir semua orang yang mencintai sepak bola di sana itu sudah memberikan daya dan upayanya untuk terlibat dalam membangun sepak bola. Dalam konteks paling tidak dia berpartisipasi untuk melahirkan pemain bola baru. Yaitu dari keluarganya sendiri, yaitu anaknya gitu. Gitu. Jadi ada keterlibatan itu. Nah, itu yang gue lihat di Portugal. Ya selain mungkin ada ekspektasi ekonomi dan lain-lain ya, karena itu lain hal ya. Itu hal yang penting juga gitu ya. Karena lu kalau bisa masuk Sporting CP, udah kontrak. Tahu nggak lu gaji startingnya berapa sebulan? Sebulan berapa? Bulan M. Sebulan. Oh sebulan, anak sebulan. baru masuk 18 tahun. Oh 40.000 euro. Berarti berapa tuh? Sekitar 40.000 tuh sekitar. Ya hampir Berapa? Kali 17.000 kan? Iya. 17 kali 17. 18 tahun tuh. Iya, baru-baru kontrak itu segituan lah gitu. Oke. Sorry. Iya 40.000 apa 4.000 gitu, gue lupa. Berapa? Satu bulan. Satu musim. Hah? Ya 40.000 satu musim gitu. 40.000 satu musim. Berarti satu musim sekitar, dan satu musim itu nggak setahun penuh loh. Iya. Biasanya 6 bulan. Iya, pokoknya udah itulah, gue udah ngelihat mereka pakai Ferrari segala macam gitu di situ. Tiba-tiba ada yang begini, halo Lamine Yamal. Iya. 17 tahun. Dia bahkan belum lulus SMA kan, waktu juara Euro gitu. Iya. Tapi maksud gue adalah itu juga jadi motivasi tentunya. Betul, memperbaiki hidup itu juga kita nggak boleh tutup mata. Pasti. Gitu. Poin gue sih itu. Justru itu. Angka persisnya gue lupa ya. Tapi kira-kira itu gajinya lumayan lah. Iya. Nah terus Bang, ya Bang Riko, mereka udah terlibat dalam membangun kultur sepak bolanya. Ekosistemnya jadi. Jadi. Karena memang kayak gitu. Dianterin anaknya, orang tuanya terlibat gitu kan. Coachnya itu memberikan konsultasi kepada orang tuanya. Nih anak lu kayaknya begini-begini. Terus kalau mereka laga away, bapaknya yang nganterin ke situ. Mereka merasakan experience berjalan bersama orang tuanya untuk bermain bola gitu. Jadi itu yang terbangun dari ekosistem di situ. Fanatisme kemudian muncul. Betul. Nah itu fanatismenya Betul. beriringan dengan pengorbanannya. Sehingga jadi culture. Tumbuh sehat. Betul. Ya, jadi gue melihat ada sesuatu yang lebih bermakna dari fanatisme di sana, pelajarannya gitu. Fanatismenya itu beriringan dengan apa kontribusi mereka. Fanatisme yang mereka bangun itu beriringan dengan apa yang sudah mereka kerjakan untuk sepak bola. Everyone has contribution to develop football in Europe gitu, di Portugal lah paling Keren. Jadi lu bisa mengambil bagian sekecil apapun untuk membangun sepak bola negara lu jadi lebih baik gitu. Nah itu yang gue juga lihat. Nah yang kedua gue ke Italia ya, gue ke Milan habis KKS, kita udah meeting sama agen segala macam, 12 hari gue udah selesai kerja. Coach Justin ikut? Coach Justin udah pulang karena dia ada agenda lain, jadi gue yang meeting karena government relation segala macam. Nah habis itu gue ke Madrid, datang ke rumahnya Pak Dubes di Wisma Duta, gue di sana juga. Kebetulan Dubes Madrid ini temannya Jordi tuh.
Iya kan? Oh gitu. Iya, kawan baiknya Jordi itu. Mukanya mirip Fajar kan. Nah, Oke. jadi kita di situ juga ya cerita kalau Dubes Madrid itu ketertarikannya lebih ke intelektual dan sejarah. Sepak bola kayaknya beliau kurang Berminat. berminat apa passionnya di sejarah. Oke. Nah, tapi nyambung beberapa klub dia ngajak gua ke Santiago Bernabeu segala macam gitu ya, dan dia cerita sempat nonton El Clasico segala macam di Madrid gitu. Gua juga sempat apa namanya, ya dia tahu lah gitu, orang kalau udah tinggal di negara yang kultur sepak bolanya bagus kayak Spanyol, Pastinya. lu mau nggak mau sepak bola itu yang datang ke tempat lu. Betul. Bukan lu lagi yang mendatangi sepak bola Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu yang terjadi Pak Dubes Madrid gitu. Setuju. Nah, akhirnya gua jalan ke Cordoba segala macam sama dia dari Madrid. Gua ke Milan, si Budi ke Amsterdam. Budi mau ketemu saudaranya. Nah, Budi ke Belanda, gua ke Milan. Nah, di Milan tuh gua lihat ada kultur lain lagi. Gua datang, gua kebetulan nonton AC Milan gak di San Siro, Bang. Gua nonton AC Milan tuh di Gewiss Stadium Azzurri d'Italia. Lagi away. Away di Bergamo. Di Bergamo. Itu sekitar 1 jam itu. Kalau perjalanan detailnya berjalan dengan suhu 0 derajat tengah malam, di situ tuh gua sangat kedinginan tuh hari itu 0 kan. derajat sih iya. Iya. Terus gua datang ke stadion, sekitar stadion tuh kan ada bar, ada restoran segala macam. Dan gue tanya kan, ada kawan kan di situ, orang kenal baru kenal di situ. Gitu. Iya. Dan kalau kita jalan sendiri itu pasti survival instinct ini kan so akrab nih penting gitu. Betul. Bisa bahasa Inggris, dia pun merasa bisa ngelatih bahasa Inggrisnya, gua pun juga merasa bisa ngelatih bahasa Inggris gua kan. Gua salah nggak dibilang tolol sama dia kan, dan dia salah pun nggak gua bilang tolol juga kan. Gua ketemu lah orang-orang kayak gitu. Di Itali kan bahasa Inggrisnya payah gitu kan. Di situ gua cerita, dia cerita, lu tau nggak bro, kita seminggu ini sibuk ngapa-ngapain gitu. Gara-gara Atalanta ini kita berkumpul katanya. Oh gitu. Sepak bola itu public space buat mereka. Sepak bola ini jadi alasan mereka untuk tetap bisa berkomunikasi sama teman-temannya muda gitu kan. Kan orang Italia lu tahu sendiri. Sampai umur 40 masih tinggal sama orang tua. Kan? Udah tua gitu kan. Kalau nggak ada sepak bola mungkin mereka nggak keluar rumah. Gitu kan. Itulah yang bikin mereka ketemu tiap minggunya di bar, di apa, nontonin Atalanta segala macam. Betul. Oh, ini ada makna lain lagi nih soal fanatisme. Ini soal kerekatan sosial. Sudah mengakar itu. Iya, ini kerekatan kita nih. Kalau nggak ada Atalanta mungkin kita nggak ketemu lagi ya, nggak ada alasan buat ketemu lagi ya. Kayaknya kita nggak punya argumen lagi buat berkumpul kalau nggak ada Atalanta gitu. Nah, itu yang gue lihat di situ. Oh, ini gue kayaknya perlu nonton Liga 1 juga deh, apa gimana ya. Iya, beda lagi pasti culture-nya. Iya, gue terus terang, gue belum pernah nonton Liga 1 langsung di stadion. Terus terang. Iya. Ya, nonton timnas pun di stadion belum pernah gue. Liga 1 kita maksudnya nih? Iya, belum pernah. Timnas belum pernah? Belum pernah. Serius loh? Belum. Kenapa? Apa ya? Ya mungkin kemarin itu gue ngelihatnya, gue belum punya curiosity aja. Gue taunya ini orang rame nonton aja gitu awalnya. Tapi gue ngelihat di Eropa segala macam ya. Ini kan karena pekerjaan ya bang. Jadi 20 hari gue di Eropa, gue 3 kali nonton di stadion bang. Disitulah gue ngerasa, oh ini nih vibes-nya emang beda. Beda. Di stadion ini ya gitu. Iya. Nah itulah yang gue rasain di Eropa gitu. Dan ketika dari situlah gue merasa kayaknya gue merasa pengen deh untuk nonton Liga 1 dan timnas ke stadion nih. Karena tadinya nggak ada dorongan buat gue, karena gue lebih menikmati nonton di TV. Bisa lu lihat semua. Betul. Layar. Itu juga sering diperdebatkan tuh. Betul. Kalau gue pikiran gue dulu. Cuma vibe-nya beda sih. Ya pas gue udah di Milan, di Bergamo, gue ke stadionnya Benfica sama Sporting, beda ya nonton di stadion ini. Nah gue pengen tahu lebih lanjut, di Indonesia ada
kultur apa, tapi gue ngerasa fanatisme mereka itu sangat bermakna. Minimal gue yang suka bola ya apa namanya, gue nggak merasa tuh ada orang tua gue yang serius untuk membuat gue bisa main di Semen Padang atau PSKB gitu. Gue nggak ngerasa orang tua gue gitu. Walaupun ada juga yang seperti itu. Ada. Karena ya itu tadi ya, apa namanya, di situ ada kompetisinya. Iya. Kalau kita kan modelnya turnamen kebanyakan, nggak semua ya, tapi kebanyakan sih turnamen. Bukan liga ya? Bukan liga. Turnamen. Iya. Beda loh. Beda. Turnamen lu kalah berhenti. Iya. Sistem gugur. Lu harus menang. Betul. Menang atau mati kan gitu. Iya. Kalau liga, lu kalah hari ini, besok masih bisa evaluasi untuk tumbuh. Betul. Nah di sinilah ya mungkin gua ada yang keliru ya, gua juga sebagai orang yang baru bergiat ya. Ini pandangan orang baru melek lah, bukan ahli gua dalam hal ini, tapi orang yang baru ikut dalam sepak bola karena dituntut pekerjaan aja sebenarnya kan. Jadi gua mulai belajar lah gitu. Gua ada 2 pertanyaan nih, Ri. Sebelum masuk ke pertanyaan konteksnya timnas. Kan menurut lu pola yang sedang lu jalankan ini sepertinya tepat sasaran. Ya. Ke Portugal di-build dari kecil. Tapi movement ini bukan movement pertama lo yang Indonesia pernah lakukan. Kalau tidak salah ya. Iya, sering. Kenapa yang sudah-sudah tidak works? Gue nggak tahu ya Bang ya, yang sudah-sudah itu nggak works kenapa ya. Sebenarnya mereka yang lebih tahu mungkin mereka juga udah melakukan apa yang gue udah lakukan. Gue terus terang belum pernah berdiskusi secara mendalam ya. Cuma gue punya rasa percaya diri ini akan works gitu ya. Karena pertama, negara hadir. Jadi gue meeting sama Benfica itu gue ajak Pak Dubes. Oke. Jadi negara yang hadir gitu. Oke. Ya kan, negara beneran negara ya, jadi dampingin. Makanya gue kalau ada kesempatan ketemu Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, negara-negara yang gila bola, yang jago bolanya tuh kasih dubesnya jangan yang monoton orangnya, yang memang mau bergerak untuk cari sepak bola. Setuju, gitu tapi loh. setuju gue. Iya. Yang mau bergerak untuk membangun komunikasi sepak bolanya gitu. Ya dubes Inggris gitu ya. Kalau dubes Spanyol dia emang ketertarikannya sejarah, tapi bola ngerti juga dia. Tapi tidak terlalu. Dia tinggal didorong itu pertama. Argumen pertama gue gitu kan. Gue merasa negara hadir, negara membantu gue banyak hal. Ya. Pak Dubes dengan otoritinya gimana pun juga lu. Ini sorry itu sih ya, gue cerita nih. Gue udah cari tiket Liga Champion Sporting CP lawan Arsenal. Susahnya minta ampun, udah habis, udah sold out lah tiketnya. Kalah tapi kan? Iya, kalah Sporting CP-nya 5-1. Gyökeres lagi melempem. Ya melempem banget, gak jelas tuh. Itu gue lihat orang-orang marah-marah sebelah gue tuh. Wah apa gitu. Gitu kan. Kayak didengar aja loh sama pemain kata gue. Tapi seru gitu. Seru. Itu gue dapet tiketnya dari Pak Dubes. Oke. Akhirnya kontak PR-nya Sporting. Oke. Biar lu tahu gitu Liga Champion tuh kayak apa gitu. Karena niat gue udah mau beli tadinya, memang barangnya nggak ada. Akhirnya dikasih gratis, ya gue bersyukur aja. Dengan senang hati. Iya, dengan senang hati. Maksud gue itu negara hadir tuh dalam hal itu. Memfasilitasi kami dengan sangat-sangat baik gitu. Terutama Pak Dubes Rudi Alfonso. Ini Bang Sugiono, kalau Anda ingin sepak bola maju, carilah itu. Belanda itu kasih dubes yang ngerti bola. Ya, terus jangan yang monoton lah. Mungkin Brazil gitu, Dubes Rio gitu ya, yang ngerti bola juga, atau minimal dia punya staff yang bisa menghandle itu, dia punya PR ke situ. Pak Dubes Rudi Alfonso kan kenal Gonzalo Almeida itu, lawyer itu, karena dia sama-sama lawyer, jadi kebukalah networknya ke semuanya. Dia kenal Rui Costa loh, ya kan? Bahaya. Nah, karena pergaulan. Nah, kalau lu punya kesenangan di situ. Gue tahu Pak Dubes Rudi Alfonso ini pendukung MU. Kalah terus. Peringkat 14. Berpotensi degradasi.
Pelatihnya Portugal pula. Waduh, gue jadi benar. Amorim sih kan. Iya benar. Iya. Nah, gue pas Amorim baru pindah ke MU, gue lagi di Portugal tuh. Iya. Transisi itu Iya, ya. gue tanya sama pendukung Sporting CP situ kan. Apa kata mereka? Gimana tuh? Ini tim udah bagus. Mau Amorim pun pergi gak apa-apa. Pereira nih bagus. Tahu ini bantai sama Arsenal. Benar. Ya, ada waiters kita di hotel. Iya. Itu namanya Sergio juga namanya. Oke. Nama orang kan tipis-tipis aja situ. Iya. Sergio. Lu tahu nggak? Ya kayak Budi lah di Iya. sana. Bruno Fernandes tuh orang Portugal bacanya gimana? Gak tahu gue. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ya, orang Portugal bacanya. Bruno Fernandes. Iya. Oke. Aku gitu besok ah. Iya. Bruno Fernandes? Iya. Serius. Nah, Oke. nah jadi itu waiters kita di itu kata Justin gini, ini orang bagus pengetahuan bolanya bro, dites sama Justin. Gua mau gede-gedein Justin kan biar kita nggak malu-malu amat ya kan. Iya. Justin ini pelatih apa gitu. Iya. Gua cerita, Sergio kata gua kan, he beat England kata gua. Dia pernah ngalahin England. Oh England. Ya waktu dia jadi head coach futsal national team. Iya. Ah kan futsalnya Inggris jelek katanya. Anjir si Sergio tahu. Gak jadi jago lu coach kan. Nah dia pengetahuannya bagus. Iya. Dia kekeh banget tuh hampir taruhan 100 euro sama Justin soal Sporting CP lawan Arsenal. Tapi untungnya Sergio gak berani. Iya. Kan? Iya. Tapi dia yakin betul si Pereira ini bagus waktu itu. Nah Akhirnya kalah juga. Nah itu bahkan ya ini poin yang mau gue sampein. Waiters di hotel aja pengetahuan bolanya bisa ngimbangin Justin, lu bayangin. Percaya gue. Itu terjadi di negara Filipina dengan basketnya. Oh iya, basket juga. Oh Filipina negara tinju sama basket ya. Iya, itu supir taksinya apa semua gila sama basket. Itu. Ri, Gila. sebelum kita tutup nih Ri. Iya. Ini ngobrol sama Ari memang idealnya 3 jam. 6 lah. 6 jam. Karena gila banget sih knowledge-nya dan experience-nya. Enggak, ini gue baru belajar bang bola bang. Beneran loh, gue suka bola lama. Iya. Belajar karena pekerjaan baru. Ya, kalau ada salah-salah mohon maaf. Ini gue disclaimer dulu nih, ya kan? Ri, tadi lu bilang gue belum pernah nonton timnas, bener gak? Berarti dalam Langsung di stadion. Iya, berarti dalam waktu dekat mau nonton timnas kan? Nah gue mau ke Sydney rencana gue. Nah sayang sekali tetapi nanti pelatihnya keburu ganti. Iya. Patrick Kluivert katanya. Sudah ganti lagi. Patrick Kluivert mungkin. Gimana pendapat lo terkait STY itu di cut oleh Pak Erick Thohir? Ya gue sih dalam posisi ya apapun itu kita semua punya argumen ya bang. Ya. Pertama ada yang bilang bahwa penggantinya STY ini nggak punya rekor gitu misalnya. Betul. Ya kan, apa namanya, kalau kita amati omongannya Pak Erick gitu ya, kontroversi itu pasti terjadi gitu. Iya. Karena ini keputusan besar dan menurut gua mungkin gak pernah Pak Erick Thohir dalam sepanjang karir kepemimpinannya mengambil keputusan seberesiko ini kayaknya gak pernah. Sepertinya gak pernah. Iya gua rasa ya. Iya. Nah itu satu. Kedua, gue sih merasa apa yang sudah dilakukan oleh Coach STY ini sudah sangat banyak buat timnas dan udah sangat lama beliau di situ, ya kan. Dan apa namanya pergantian ini Pak Erick kayaknya sudah secara implisit bicara ya kemarin di konferensi pers dan gue menangkap secara implisit yang mau diomongin Pak Erick adalah pemain-pemain ini ya yang terutama yang besar dalam kultur sepak bola Eropa gitu ya kayaknya nggak begitu cocok sama STY, kira-kira kan kayak gitu. Kurang lebih ya. Iya kan, masalah komunikasi, teamwork, ya hal-hal yang intangible ini yang kita tangkap dari Pak ET nih, ya kan. Oke, kita kalau gue sih bisa terima itu, ya argumen itu bisa diterima, masuk akal gitu, diterima akal sehat lah maksud gue. Ya karena memang kulturnya beda gitu kan. Kalau kebanyakan apa namanya pemain di Eropa pasti dari yang gue lihat ya
mereka iklim diskusinya lebih banyak segala macam gitu ya. Dan Pak Erik menilai ada ketidakcocokan di situ gitu misalnya. Buat gua sih itu sesuatu yang masuk akal gitu. Iya. Eh, Nah kemudian yang kedua, ada kawan-kawan bilang bahwa yang menggantikan Coach STY ini juga Patrick Kluivert misalnya yang udah rame sekarang, itu bukan orang yang punya rekor. Ya kan, orang yang bukan punya rekor, dan kritik itu juga valid menurut Valid gua. juga. Valid banget. Ya kan, cuma makanya akhirnya gue menduga-duga apa yang dipikiran Pak Erik menggantinya dengan Patrick Kluivert. Ini adalah pemain yang bisa disegani oleh orang-orang yang tumbuh dalam kultur sepak bola Eropa. Iya. Ya kan, artinya pikiran Pak Erik dari apa yang dia sampaikan kemarin, dia ingin memasukkan orang yang punya nama besar yang kemudian bisa membuat keadaan di ruang ganti lebih kondusif. Lebih gitu. kondusif. Ya lebih kondusif. ini semuanya analisa ya. Iya. Meraba-raba apa yang dipikirkan Pak Erik gitu. Tapi setuju gue. Iya. Iya. Nah itu kenapa Patrick Kluivert gitu. Tapi kritik orang bilang dia gak punya rekor juga valid gitu. Nah cuma kita lihat dari sisi yang lain gitu. Apa iya pelatih yang pemain yang jadi pelatih besar itu selalu diikuti instruksinya sama pemain-pemainnya. Ya, kita lihat orang kayak Maradona gitu misalnya pelatih timnas Argentina juga bisa kita bilang fail gitu. Iya kan. Terus siapa lagi? Ya mungkin Zidane berhasil gitu ya. Ada yang berhasil juga Zidane gitu misalnya. Terus nama besar lagi ya banyak juga ya yang enggak Frank Rijkaard Frank Rijkaard oke, tapi Gullit enggak. Iya kan? Di LA Galaxy Dulu tahu si Alex Lalas nelpon Abel Xavier. Alexi Lalas. Iya, Alex Lalas nelpon Abel Xavier. Iya, dia Abel cerita sama gua. Bel, lu pindah aja ke Galaxy. Pelatih gua Gullit gitu aja. Wah, bagus juga itu. Gue butuh Dennis Rodman-nya sepak bola. Oke. Jadi alasannya karena bisa jadi Dennis Rodman. Dennis Rodman bola menurut gue sih Balotelli ya. Jadi balik lagi ke tadi ya. Iya. Bahwa nama besar juga ternyata ya belum tentu bisa berhasil, tapi ada juga yang berhasil. Setuju. Ya. Yang nggak punya rekor, ada juga yang berhasil loh. Iya. Guardiola dari Barcelona B. Iya. Siapa yang bilang Guardiola waktu megang Barcelona di tahun pertama itu langsung jadi pelatih yang udah punya rekor? Iya. Enggak kan? Zidane juga waktu Madrid. Iya. Mourinho waktu di Porto juara Liga Champions, emang sebelumnya apa Mourinho? Asisten coachnya Barca kan? Iya, maksudnya bukan pelatih juga. Iya kan? Iya. Jadi ada yang berhasil juga, tapi kritik yang bilang itu adalah pelatih Kluivert bukan pelatih yang qualified juga karena rekornya nggak ada, gue juga bisa terima. Iya. Cuma kalau kita lihat realitanya, ya ada kok orang-orang yang tanpa rekor ternyata juga berhasil. Iya. Nah, ada nama besar juga yang dianggap mampu bikin ruang ganti kondusif, ternyata nggak berhasil juga untuk buat ruang ganti kondusif gitu loh maksud gue. Jadi dua-duanya punya kebenarannya masing-masing nih logiknya. Orang benar-benar menurut gue yang kritik Erick Thohir sekarang ya dengan mengganti Patrick Kluivert dan juga Erick Thohirnya sendiri sama-sama punya logik yang sebenarnya kalau kita pikirkan itu bisa kita bilang masuk akal dua-duanya. Tapi kalau lu tanya posisi gua, akankah lebih adil kalau kita sudah bisa menilai mereka kalau udah di lapangan. Iya. Itu aja. Kan sepak bola kan sehebat-hebat campaign kita di medsos kalau hasil di lapangannya nggak mendukung juga. Buat apa? Iya nggak bermakna apa-apa. Gampang gitu. Maksud gue itu. Jadi kalau gue ngelihat lepas dari itu semua, pemberhentian STY adalah perjudian terbesarnya Pak Erick Thohir. Ya. High risk, apakah ini akan high return itu juga gue lebih mau menganggap
melihat ini, menilai ini ketika kita udah di lapangan aja. Oke. Gue lebih mau menilainya kayak gitu ya. Bagi gue tadi, argumen gue tadi dua-duanya menurut gue punya sisi plus dan negatifnya. Ada contoh berhasilnya, ada contoh gagalnya. Pelatih yang no record ada yang berhasil juga, tapi ada yang gagal juga gitu ya. Pemain besar yang bintang gitu ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga bikin ruang ganti kondusif. Ada juga yang ruang gantinya makin ugal-ugalan juga dan nggak jadi apa-apa gitu. Juga ada gitu. Ya Kita lihat nanti. baru kita bisa nilai keputusan Pak Erick Thohir ini benar atau enggak setelah di lapangan. Oke. Kalau hari ini kita belum bisa nilai, tapi kita bisa kecewa kenapa orang yang sudah membawa kita ke level ini harus beda jalan. Kita kecewa dengan argumen yang dari PSSI yang belum terlalu clear gitu. Itu hal yang sangat wajar menurut gua. Gua pun juga merasakan hal yang sama. Cuma untuk menilai keputusan ini baik atau enggak ya kita harus fair lihat pas hasilnya. Tapi kalau kecewa itu nggak bisa dilarang, semua orang bisa kecewa. Gitu. Setuju. Gua pun juga merasakan hal yang sama. Gitu. Oke. Rick, kita tutup dengan gua ada 2 pertanyaan quick question sama satu tapi lu jawab dengan cepet ya. Ya. Mungkin lu madep sini, gua madep sini nih. Biar nanti diedit dipotongnya enak ya. Lu pilih satu ya. Langsung instruksi kepada editor aja lu Bang. Rick, Boas Salosa, Bambang Pamungkas. Kakak Boas. Oke. Madrid, Barca. Barca. Ronaldo, Messi. Iya. Sayang anak nggak? Iya. Ronaldo. Yes. Terakhir. Biar gua beda aja sama Justin. Gue emang berguru sama lu coach. Gue banyak tahu dari lu. Cuma gue punya opini yang berbeda sama lu. Asik. Terakhir. Tidak perlu pakai alasan iya atau tidak. Apakah timnas kita lolos Piala Dunia? Ya. Oke.